Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan ELKPD Flipbook Interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi Transformasi Geometri kelas 11 SMA. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji saya. Skripsi ini disusun oleh saya sendiri dengan saya, Lastarina Boruhuta Barat dengan NIM 1703842020006. Pada presentasi ini, saya akan satu pendahuluan hingga bab 5 simpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Membahas mulai dari latar belakang masalah. Yang pertama adalah pandemi. Selama pandemi, proses pembelajaran tidak lagi dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, untuk menghambat proses penyebaran COVID-19, proses belajar mengajar tidak lagi dilaksanakan di sekolah sejak dikeluarkannya Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah teknologi. Selama pandemi, media maupun bahan ajar harus dipertimbangkan dengan baik oleh pendidik. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari 2020 mengatakan bahwa guru sebagai sumber terpenting dalam penyampaian materi harus memiliki 1000 akal untuk mencapai kualitas pengajaran yang mumpuni. Kemampuan guru sebagai seorang pendidik seolah ditantang dalam bidang penguasaan teknologi ketika guru dan siswa tidak lagi bertatap muka. Penerapan dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab kondisi pandemi saat ini. Peserta didik kurang memahami konsep materi yang mereka pelajari dengan baik. Berdasarkan pengalaman peneliti saat melakukan PLP, dikarenakan keterbatasan, kegiatan virtual tidak bisa dilakukan setiap kali jadwal pertemuan. Sehingga dikhawatirkan selama pembelajaran daring, peserta didik tidak dapat memahami konsep materi yang mereka pelajari dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak sedikit dari peserta didik yang mengumpulkan tugas hanya sekedar mengumpulkan tanpa memahami apa yang mereka kerjakan, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang bermakna. Selanjutnya adalah bahan ajar. Pemilihan bahan ajar yang tepat dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep dari materi yang mereka pelajari, seperti LKPD. Hal ini sejalan dengan pendapat Febrianti yang mengatakan bahwa LKPD dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar peserta didik. Kemudian, LKPD yang dikembangkan dalam bentuk elektronik atau ELKPD dapat menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pada saat pandemi. Hal ini sejalan dengan pendapat Apriliani dan Mulyatna 2021 mengatakan bahwa ELKPD dapat menjadi bahan ajar yang menarik dan juga dapat membuat pembelajaran yang dilakukan secara daring menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, peneliti berkesempatan dan merasa bahwa bahan ajar dalam bentuk ELKPD perlu dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi maupun software pendukung yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah proses pengembangan ELKPD Flipbook Interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi Transformasi Geometri kelas 11 SMA yang berkategori valid dan praktis. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengembangan ELKPD Flipbook Interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi Transformasi Geometri kelas 11 SMA sehingga LKPD yang berkategori valid dan praktis. Spesifikasi dari produk yang peneliti kembangkan dapat dilihat pada tampilan berikut. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah bagi peserta didik memberikan suasana pembelajaran matematika yang baru. Lalu bagi guru, memperkaya wawasan dan pengetahuan guru dalam mengembangkan bahan ajar matematika. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti lainnya, menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi serta evaluasi bagi penelitian selanjutnya yang mungkin sejenis. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Yang pertama adalah peserta didik harus memiliki dan mampu menggunakan smartphone dengan baik. Selanjutnya adalah LKPD berbasis interaktif ini di mana peserta didik dapat menjawab langsung soal pilihan ganda dan LKPD dapat merespon benar atau salah jawaban peserta didik dengan memberikan skor di akhir. Berikut ini adalah definisi operasional. Dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Bab 2.
Bab 2 terdiri dari landasan teori, studi relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori. Landasan teori dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Studi relevan. Yang pertama adalah penelitian oleh Asmaul Husna, Sunispi, dan Alfiani 2019 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis E-Learning Terintegrasi PPK, Literasi 4C, dan HOTS pada materi turunan kelas 11 SMA. Selanjutnya adalah Nurul Khairunisa 2019 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Flipbook berbasis mind mapping sebagai sumber belajar muatan pembelajaran IPS siswa kelas 11 SDN Puryowoso 4 Semarang. Dan yang terakhir oleh Hayatun Nufus, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Nazar 2019 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD interaktif berbasis software Inspring pada materi larutan penyangga. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 4. Waktu penelitian akan dilakukan pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Selanjutnya adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu Research and Development dengan model penelitian ED. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Sedangkan sampelnya adalah 12 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisisnya yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis statistika deskriptif. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Uji validitas dan praktikalitas. Uji validitas dan praktikalitas pada lembar validasi dan angket respon menggunakan skala Likert dengan skor 1-5 dengan kategori sangat kurang baik hingga sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan, kemudian hasil penilaian para ahli dan angket respon pendidik dan peserta didik akan dihitung persentase skornya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Setelah diperoleh persentase skor, selanjutnya adalah mengkategorikan skor berdasarkan kategori di bawah ini. Bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama adalah validitas, yaitu dengan menggunakan lembar validasi ahli, dan untuk praktikalitas, yaitu dengan menggunakan angket respon pendidik dan peserta didik. Berikut ini adalah jadwal yang akan peneliti tempuh, bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil. Pada hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan proses dari kegiatan yang peneliti lakukan, mulai dari tahap analisis hingga tahap development. Analisis. Ada 3 tahap analisis yang peneliti tempuh. Yang pertama adalah tahap analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, dan analisis kebutuhan peserta didik. Pada kegiatan analisis kurikulum, peneliti mulai menyesuaikan antara kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut dengan kurikulum darurat yang mana dikeluarkan oleh Kemendikbud selama PJJ, yang mana pada kurikulum darurat tersebut terjadi penyederhanaan kompetensi sehingga ada beberapa kompetensi yang dihilangkan. Oleh karena itu penting untuk peneliti menyesuaikan antara kurikulum darurat dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Berdasarkan hasil analisis kurikulum yang telah peneliti lakukan, peneliti berhasil merumuskan indikator capaian, tujuan, hingga batasan materi yang akan peneliti kembangkan pada bahan ajar. Adapun hasil analisis kurikulum dapat dilihat pada tabel 4.1 pada tampilan berikut ini.
Analisis karakteristik peserta didik. Analisis karakteristik peserta didik dilakukan dengan cara observasi secara langsung, sejalan dengan kegiatan PLP yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh hasil bahwa cara belajar yang diminati peserta didik adalah dengan memanfaatkan teknologi. Akan tetapi, meskipun kegiatan virtual yang dilakukan salah satu pemanfaatan menggunakan teknologi, tetapi kegiatan virtual yang dilakukan melalui Google Meet belum dapat mengakomodir dari segi pemahaman dan keaktifan peserta didik. Sehingga peserta didik cenderung melewatkan pertanyaan yang seharusnya mereka dapat tanyakan pada saat kegiatan virtual berlangsung terkait materi yang belum mereka pahami. Analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik dilakukan berdasarkan temuan masalah di lapangan dan studi literatur. Peneliti melakukan studi literatur untuk menemukan solusi ataupun mencari solusi dari permasalahan yang peneliti temukan. Sedangkan temuan masalah yang peneliti lakukan dapat dilihat pada komentar peserta didik yang peneliti ambil dari Google Classroom. Komentar peserta didik terkait pembelajaran daring dapat dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya masuk ke tahap desain. Pada tahap desain, peneliti mulai menentukan rancangan awal produk, yang mana peneliti mulai membagi 3 bagian untuk LKPD yang akan peneliti kembangkan, yaitu bagian depan yang terdiri dari cover, lalu bagian isi yang terdiri dari KD, IPK, tujuan pembelajaran hingga petunjuk penggunaan, lalu diisi dengan pembatas materi, contoh soal dan latihan, dan yang terakhir adalah bagian penutup yang diisi oleh biografi penulis sendiri. Desain. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan penyusunan tes kriteria berdasarkan kisi-kisi yang telah peneliti peroleh. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Untuk tabel 3.1 merupakan kisi-kisi untuk lembar validasi ahli materi. Tabel 3.2 untuk kisi-kisi lembar validasi ahli media, dan tabel 3.3 untuk aspek penilaian kepraktisan produk, angket respon pendidik dan peserta didik. Development. Pada tahap development, peneliti mulai melakukan pembuatan produk. Yang pertama adalah analisis kurikulum yang telah peneliti laksanakan. Lalu yang kedua adalah menyusun peta kebutuhan LKPD. Menyusun peta kebutuhan LKPD, yang pertama peneliti mulai menentukan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk membuat LKPD tersebut. Selanjutnya yang kedua, peneliti mulai menentukan berapa bagian atau jumlah LKPD yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah penyisipan pendekatan penemuan terbimbing pada setiap pengerjaan interaktif di dalam LKPD. Selanjutnya pada tahap development, peneliti melakukan validasi oleh ahli materi, yang mana memperoleh hasil 74,70% dengan kriteria valid. Meskipun begitu, peneliti masih memperoleh saran dan perbaikan yang harus diperbaiki pada LKPD tersebut. Berikut ini adalah saran perbaikan dari validator aspek materi. Selanjutnya untuk validasi oleh ahli media, peneliti memperoleh hasil 71,61% dengan kriteria valid. Berikut ini adalah saran perbaikan yang peneliti peroleh dari validator aspek materi. Selanjutnya adalah praktikalitas. Untuk respon pendidik memperoleh hasil sebesar 80% dengan kriteria praktis, dan untuk respon pendidik memperoleh 82% dengan kriteria praktis. Sehingga secara keseluruhan, baik respon pendidik maupun peserta didik menunjukkan kriteria praktis dari segi penggunaan, daya tarik, dan waktu. Beberapa hal yang mendukung LKPD ini masuk dalam kriteria praktis. Yang pertama, yaitu dari aspek segi daya tarik. LKPD ini didesain dengan tampilan cover dan isi yang menarik. Selain itu, ikon gambar maupun bentuk aktivitas pengerjaan interaktif dan membuat belajar matematika tidak membosankan. Selanjutnya yang kedua, dari segi penggunaan. LKPD ini menunjukkan bahwa peserta dapat memahami materi yang disajikan karena LKPD ini membimbing dan mengarahkan peserta didik menemukan konsep dari masing-masing materi, sehingga peserta didik dapat memberikan kesimpulan pada setiap kegiatan LKPD. Selain itu, LKPD ini dapat digunakan peserta didik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, dari segi waktu. Tidak dibatasi oleh alokasi waktu atau fleksibel dan dapat dibuka di smartphone, Android, kapanpun dan dimanapun. Penelitian ini menghasilkan
produk yaitu ELKPD Flipbook interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi transformasi geometri kelas 11 SMA. Bahan ajar yang dikembangkan mengacu pada model penelitian pengembangan EDI berdasarkan hasil yang peneliti peroleh untuk uji validitas pada aspek materi memperoleh hasil 74,70%. Meskipun begitu, hasil yang diperoleh belum cukup tinggi karena masih terdapat beberapa saran dan perbaikan yang harus peneliti perbaiki. Selanjutnya untuk validasi media, peneliti memperoleh hasil 71,61% dengan kriteria valid. Meskipun hasil yang diperoleh valid, masih terdapat saran perbaikan yang mengarah pada ukuran dan komposisi teks pada beberapa halaman agar tidak terlalu penuh untuk mendukung keterbacaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Solihati 2018 yang mengatakan bahwa ukuran huruf dapat mempengaruhi keterbacaan. Tentu hal ini disebabkan oleh LKPD yang tidak dapat di zoom in atau diperbesar. Oleh karena itu, ukuran dan komposisi teks harus diperkirakan di setiap halaman. Karena keterbacaan juga dipengaruhi oleh ukuran dan panjang pendek kalimat. Pada dasarnya, semakin panjang kalimat akan semakin sulit dipahami. Penulis harus mengatur panjang pendek kalimat yang ditulis menyesuaikan calon pembacanya. Sinaga 2020. Selanjutnya adalah praktikalitas. Untuk respon pendidik memperoleh hasil sebesar 80% dengan kriteria praktis, dan untuk respon pendidik memperoleh 82% dengan kriteria praktis. Sehingga secara keseluruhan baik respon pendidik maupun peserta didik menunjukkan kriteria praktis. Berdasarkan hasil uji validitas yang diperoleh dari keduanya memperoleh rata-rata 73,51% dengan kriteria valid, dan berdasarkan uji praktikalitas diperoleh dengan rata-rata 81% dengan kriteria praktis. Meskipun belum memperoleh hasil yang sangat tinggi, nilai yang diperoleh peneliti sudah cukup untuk menjawab permasalahan penelitian. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh ELKPD dengan konsep flipbook yang interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi transformasi geometri kelas 11 SMA yang valid dan praktis. Implikasi. LKPD dengan konsep flipbook interaktif berbasis penemuan terbimbing pada materi transformasi geometri kelas 11 SMA layak untuk dilakukan uji coba di lapangan dalam kelompok besar pada proses pembelajaran. Terakhir adalah saran. Yang pertama adalah produk yang dikembangkan baru sampai pada tahap development. Diharapkan penelitian pengembangan ini dapat dilanjutkan sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, yang kedua, pada pengembangan LKPD Flipbook interaktif ini belum mampu mengakomodir bentuk pengerjaan dengan cara mengetik ataupun menginput langsung hasil pengerjaan. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan materi ataupun mata pelajaran yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.